Bismillahirrahmanirrahim. To the honorable judges, the timekeeper, my fellow friends, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, this world would never exist without His almightiness, the God of all freckles of dust to the vastness of the universe. Thanks to Him and praises to Him for all the things He has granted to us. And may we not forget our salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with his families and his fellow followers until the end of time. Bismillahirrahmanirrahim. Para juri yang terhormat, pencatat waktu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini tidak akan pernah ada tanpa kemahakuasaan Tuhan. Dari semua bintik debu, keluasnya alam semesta, terima kasih dan pujian kepadanya untuk semua hal yang telah diberikan kepada kita. Dan semoga kita tidak lupakan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan keluarga dan Ladies and gentlemen, sampai in this happy and blessed moment, we are gathered in this lovely place, where in the next few minutes, I would like to share my perspective about the role of Islamic student, the Islamic youth in developing Indonesia. To begin with, I'd like to ask all of you first, do you know General Sudirman? Have you ever heard of Imam Bonjol? Hadirin sekalian, di saat yang berbahagia dan diberkati ini, kita berkumpul di tempat yang indah ini, di mana dalam beberapa menit ke depan saya ingin berbagi pandangan saya tentang peran santri, pemuda Islam dalam membangun Indonesia. Untuk bergabung, saya ingin bertanya kepada Anda semua terlebih dahulu. Anda tahu Jenderal Sudirman? Pernahkah Anda mendengar tentang Imam Bonjol? Bagaimana dengan Bung Tomo? Apa sebenarnya mereka? Ya, kalian benar. Mereka adalah pahlawan bangsa Indonesia. Sebagai informasi, mereka adalah para santri. Brothers and sisters, what comes to your mind when you hear the word Islamic student? Are they the people who only learn about Islam? Or maybe the people whose activities are just reading books, memorizing Quran and praying? Or the people who live in a humble place and work hard to fulfill their needs? No. Adik-adik, those are apa wrong yang terlintas di benak kalian Islamic ketika students mendengar are the people who learn more about Islam and implement it in their daily life. Tentang So Islam, they can make this world mungkinkah better than orang-orang yang before. aktivitasnya hanya membaca buku, menghafal Al-Quran, dan sholawat? Atau orang-orang yang tinggal di tempat yang sederhana, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya? Tidak, itu adalah cara pandang yang salah. Santri adalah orang-orang yang belajar lebih banyak tentang Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadikan dunia ini lebih baik dari sebelumnya. Ladies and gentlemen, I am an Islamic student. Before I became an Islamic student, many people said that, I'm sorry, I will be a homosexual by being an Islamic student, because I live in a place where I'm surrounded by men, no women at all. They also said that I could be claimed as a terrorist, because many Muslims nowadays are claimed as terrorists. But after I registered to an Islamic boarding school and became an Islamic student, I thank Allah subhanahu wa ta'ala very much, because in there, I'm taught how to be a good Muslim. I'm taught how to live in a simple way. I'm taught how to interact with other people nicely, and I'm taught how to be the leader of this country. It shows that the Islamic students are really taught to be the agent of change, who can lead this country to its glory based on Islamic rules. Hadirin sekalian, saya seorang pelajar Islam. Sebelum saya menjadi mahasiswi Islam, banyak orang yang mengatakan, maaf, saya bisa menjadi seorang homoseksual dengan menjadi mahasiswi Islam, karena saya tinggal di tempat di mana yang dikelilingi oleh laki-laki, tidak ada perempuan sama sekali. Mereka juga mengatakan bahwa saya diklaim sebagai teroris, karena banyak umat Islam saat ini diklaim sebagai teroris. Namun, setelah saya mendaftar di sebuah pesantren dan menjadi santri, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana saya diajarkan bagaimana menjadi seorang muslim yang baik di sana. Saya sulit untuk hidup dengan cara yang sederhana. Saya diajarkan bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan baik, dan saya diajarkan bagaimana menjadi pemimpin negara ini.
Hal ini menunjukkan bahwa santri sangat tangguh untuk menjadi agen perubahan yang dapat membawa negara ini menuju kejayaannya berdasarkan nilai-nilai dalam Islam dan aturan. Brothers and sisters, we know that the country which has the biggest Muslim population is Indonesia. It is stated that the biggest Muslim population is about 85% from the total of 257.9 million Indonesians. This huge number should be able to make this country become a great Islamic country. But unfortunately, we can see the facts that are happening now. Robberies are happening everywhere, and most of the robbers are Muslims. Many innocent girls are being raped, and most of the rapers are Muslim. Saudara-saudara, kita tahu bahwa negara yang memiliki kedudukan Muslim terbesar adalah Indonesia. Disebutkan bahwa penduduk Muslim sekitar 85% dari total 257,9 juta penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat besar. Ini harus mampu menjadikan negara ini sebagai negara Islam yang besar. Tetapi sayangnya kita bisa melihat fakta yang terjadi sekarang. Perampokan terjadi di mana-mana dan sebagian besar perampok adalah Muslim. Banyak gadis lugu diperkosa dan sebagian besar pemerkosaan adalah Muslim. But remember, ladies and gentlemen, those Muslims who do those horrible actions are the Muslims who never learn about Islam. They only get their status as a Muslim because they were born from Muslim parents. Those people are only destroying the good name of Islam and only becoming the citizens' trash. They never read the Quran and understand the meanings. So, they do whatever they want without thinking of the impact to themselves, to the nation, and to the religion. Tapi, ingatlah Bapak Ibu, Muslim yang melakukan perbuatan mengerikan itu adalah Muslim yang tidak pernah belajar tentang Islam. Status mereka sebagai Muslim hanya karena mereka lahir dari orang tua Muslim. Orang-orang itu hanya merusak nama baik Islam dan hanya menjadi trans warga negara. Mereka tidak pernah membaca Al-Quran dan mempelajari artinya, sehingga mereka melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa memikirkan dampaknya bagi diri mereka sendiri, bangsa, dan negara. Ladies and gentlemen, Indonesia, we need someone who can change this horrible situation that is happening in this beloved nation. We need someone who can raise the good name of Islam in the eyes of the world. We need someone who can be the role model for all Muslims so that people will know how good Islam is. Bapak Ibu sekalian, Indonesia, kita membutuhkan seseorang yang bisa merubah situasi mengerikan yang sedang terjadi di bangsa tercinta ini. Kita butuh seseorang yang bisa mengangkat nama baik Islam di mata dunia. Kita membutuhkan seseorang yang bisa menjadi panutan bagi semua umat Islam sehingga orang akan tahu betapa baiknya Islam. Ladies and gentlemen, so who else is going to be the person I have just mentioned other than Islamic students? We are the only one who can bring this country to its glory based on Islamic rules, because we have been taught about Islam and how to manage something perfectly and rule someone strictly. And the question is, what can we as Islamic students do to develop this country? Hadirin sekalian, jadi siapa lagi yang akan menjadi orang yang baru saja saya sebutkan selain santri? Kami adalah satu-satunya yang dapat membawa negara ini kejayaannya berdasarkan aturan Islam, karena kami telah diajarkan tentang Islam dan bagaimana mengelola sesuatu dengan sempurna dan memerintah dengan ketat. Dan pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa Islam untuk membangun negeri ini? Here are some ways that thing can do. First, learn more about Islam. Read Al-Quran and Sunnah more, because the guidance for every Muslim are the Al-Quran and the Sunnah. Therefore, the characteristics of a true Muslim will be built in our soul, and we can become a greater Muslim. Berikut adalah beberapa cara yang menurut saya bisa kita lakukan. Yang pertama, belajar lebih banyak tentang Islam, baca Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih banyak dan pahami artinya karena pedoman bagi setiap Muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, ciri-ciri seorang Muslim sejati akan terbangun dalam jiwa kita dan kita bisa menjadi Muslim yang lebih baik. Second, implement all the teachings that we have learned in the Islamic boarding schools in every aspect of life.
teach the citizens about Islam, and show them the attitude of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, since he is the best man ever created. Through this way, people will understand that Islam is bring happiness, peace, and mercy, and not violence nor war. Selanjutnya yang kedua, menerapkan semua ajaran yang telah kita pelajari di pondok pesantren dalam setiap aspek kehidupan. Ajari warga tentang Islam dan tunjukkan kepada mereka sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah manusia terbaik yang pernah diciptakan. Melalui jalan ini, orang akan memahami bahwa Islam membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sayang dan bukan kekerasan atau perang. Last but not least, after we have understood Islam perfectly and we have shown to the people how Islam teaches us to live in the right way, we have to go to the next level, which is leading people to the right way. We have to be the leader in every aspect of life, especially the leader of this country. Because only through this way, we can make this beloved nation to be a great Islamic civilization that is feared by all its enemies. Last but not last, setelah kita memahami Islam dengan sempurna, dan kita telah menunjukkan kepada orang-orang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan cara yang benar. Kita telah pergi ke tingkat berikutnya, yaitu memimpin orang ke jalan yang benar. Kita harus menjadi pemimpin dalam setiap aspek kehidupan, terutama pemimpin negara ini. Karena hanya dengan cara inilah kita bisa menjadi bangsa tercinta ini menjadi peradaban Islam yang agung yang ditakuti oleh semua musuhnya. Brothers and sisters, remember, nothing will be changed until someone changes something. As what Allah subhanahu wa ta'ala stated in the Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Which means, verily, Allah will not change the situation of one tribe until they change their situation by themselves. Quran Surah Ar-Ra'd, verse 11. Saudara-saudara, ingatlah, tidak ada yang akan merubah sampai seseorang mengubah sesuatu. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu suku sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaannya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Surat ayat 11. Brothers and sisters, without Imam Bonjol, nobody, I really mean nobody, will stand against Dutch policies. Without Bung Tomo, the Indonesia will never get the spirit and bravery to fight against the Dutch. Without General Sudirman, the Indonesians will never be able to wipe the Dutch out of this country. And without Islamic students, the Islamic youth, Indonesia will never be the Indonesia that we know today. This country is the responsibility given by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, tanpa Imam Bonjol, tidak ada yang akan menentang kebijakan Belanda. Tanpa Bung Tomo, bangsa Indonesia tidak akan pernah mendapatkan semangat dan keberanian untuk melawan Belanda. Tanpa Jenderal Sudirman, bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa menghapus Belanda dari negeri ini. Tanpa santri, Indonesia tidak akan pernah menjadi Indonesia yang kita kenal sekarang. Negara ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. We have to protect it and maintain it based on the laws of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Therefore, we as Islamic students play a big role in succeeding this mission. Don't wait for Indonesia, because Indonesia has been waiting for you. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seharusnya menjaga dan memeliharanya berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai santri berperan besar dalam mensukseskan misi ini. Jangan menunggu Indonesia karena Indonesia telah menunggumu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.